Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'alakum tuflihun. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Allah beri kita kehidupan di muka bumi ini. Allah hamparkan dunia ini untuk kita tempati. Allah sediakan di muka bumi ini rezeki untuk mencukupi keperluan-keperluan kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersyukur, dan puncak dari syukur itu ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini insyaallah berjudul urgensi tauhid dan bahaya syirik. Urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah mulai menyinggung sedikit pembahasan tauhid, bahwa tauhid seseorang, apabila seseorang bertauhid dengan benar, hatinya akan menjadi lapang. Ini diantara faedah atau nikmat yang ia rasakan ketika ia masih hidup di muka bumi ini. Kemudian tauhid itu sendiri lawannya syirik. Nah, ini akan kita pertajam pembahasannya. Untuk mempertajam ingatan kita kembali, saya akan membahas sekilas saja makna tauhid. Tauhid secara akar kata berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yakni menjadi satu. Secara istilah syar'i, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam penciptaannya, mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya, dan mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Seseorang dikatakan tauhidnya benar apabila jauh dari kesyirikan. Jadi, bila kita membahas tauhid, otomatis kita akan membahas lawannya, yaitu syirik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam sebahagian orang yang berkata, hari gini masih bicara tauhid, seakan-akan permasalahan yang kita hadapi hari ini lebih berat dari masalah tauhid. Padahal kalau kita pelajari dan kita dalami, apabila seseorang benar-benar mentauhidkan Allah, maka Allah beri dia kenyamanan hidup di muka bumi ini. Allah kokohkan agama Islam yang dia anut. Allah berikan dia rasa aman. Jadi kita kritisi orang yang berkata hari ini masih ngomong tauhid dengan kritikan bahwa berbagai macam musibah yang terjadi di muka bumi ini disebabkan manusia tidak bertauhid dengan benar kepada Allah, alias mereka banyak menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ardi, katakanlah wahai Muhammad, lakukan perjalanan di muka bumi, fanzuru,
Maka lihatlah kaifa kana aqibatal ladzina min qablu. Lihatlah apa bencana yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelumnya. Kana aktsaruhum musyrikin. Itu disebabkan karena mereka musyrik. Jadi kehancuran di muka bumi ini yang menimpa umat-umat terdahulu itu disebabkan karena kebanyakan mereka musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sepelekan masalah tauhid, jangan sepelekan masalah kesyirikan. Tauhid menyebabkan keamanan di muka bumi ini, syirik menyebabkan datangnya bencana. Sebesar-besar penyebab datangnya bencana adalah syirik. Lihatlah dalam surat Ar-Rum, sambungan dari ayat Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kemudian selanjutnya qul siru fil ard dalam surah Ar-Rum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ketahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 makhluk Allah yang cukup terkenal, yakni malaikat, kemudian al-ins, al-jin, kemudian al-ins. Malaikat, kemudian bangsa jin, kemudian bangsa manusia. Bangsa malaikat semuanya tunduk patuh pada Allah. Bangsa jin moyangnya adalah iblis, laknatullah alaih. Lebih dulu diciptakan daripada manusia. Dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan dijelaskan di situ bahwa bangsa jin diciptakan 2000 tahun sebelum bangsa manusia diciptakan. Moyang manusia adalah Nabi Adam. Nah, 2 makhluk ini, manusia dan jin, diciptakan oleh Allah untuk tunduk patuh kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Ibadah juga sudah kita singgung maknanya. Secara akar kata maknanya adalah tunduk dan patuh, menghambakan diri. Sedangkan secara istilah syar'i atau secara terminologi syariat, ibadah adalah setiap perkataan, perbuatan zahir batin dicintai dan diridhai oleh Allah, dilaksanakan dengan tujuan pelaksanaannya ikhlas dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan yang disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatan itu disebut ibadah. Maka jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Maka terjadilah ibadah pertama setelah Allah ciptakan bangsa manusia. Allah perintahkan, yakni ibadah pertama yang saya maksud, ibadah pertama setelah penciptaan manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali hanya iblis. Nah, berbeda pendapat, ada yang mengatakan berarti iblis ini dari bangsa malaikat. Tidak. Dalam bahasa Arab, kalau memanggil maka dipanggil dengan panggilan untuk mayoritas. Maka ketika itu mayoritas bangsa malaikat dan bangsa jin hanya satu waktu itu, yaitu moyangnya pertama kali dia bernama Azazil ketika dia, atau Sumia ketika dia masih taat kepada Allah. Azazil atau Sumia, ada 2 sebutan. Nah, seluruh malaikat patuh sujud kepada Adam. Si iblis ini tidak mau, karena menganggap diri lebih sempurna, karena diciptakan oleh Allah dari api, Adam dari tanah. Tapi ada orang yang suka nyeleneh. Pernah saya baca sebuah tulisan, orang-orang yang suka nyeleneh-nyeleneh, dia katakan sebetulnya iblis lebih bertauhid daripada Adam, daripada manusia. Kenapa? Karena dia nggak mau sujud pada manusia, dia hanya sujud pada Allah. Sekilas bagi kita yang tidak mau belajar, masuk akal memang kalau ukuran masuk akal. Tetapi di sini perlu kita cermati bahwa yang memerintahkan sujud kepada Adam adalah Allah. Nah, jika Allah yang memerintahkan, berarti itu boleh.
tapi untuk sekali itu kan. Nah, semenjak itulah mulai terjadi permusuhan disebabkan ibadah. Malaikat semuanya patuh. Dari bangsa jin ketika itu tidak patuh, sehingga dikutuk oleh Allah, maka namanya berubah menjadi iblis alias setan. Kemudian terjadilah dendam, dan menjadi dendam sepanjang masa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa jin dan bangsa manusia diciptakan oleh Allah sama-sama untuk tunduk dan patuh pada Allah. Kemudian sang iblis ini dendam. Kenapa? Karena Adam tetap di surga, dia terusir. Maka dia godalah Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa, karena satu kesalahan saja, Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga dan diturunkan ke muka bumi. Apa kesalahan Nabi Adam dan Hawa? Hanya satu, mendekat kepada syajaratul khuldi, mendekat kepada pohon khuldi, disebabkan rayuan si iblis tadi. Hanya satu kesalahan, Allah keluarkan keduanya dari surga, Allah turunkan ke muka bumi, dan doanya menjadi doa hamba-hamba Allah sepanjang masa. Apa doa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, semenjak itulah terjadi permusuhan. Karena apa? Antara bangsa jin dan bangsa manusia. Yang bangsa jinnya dikutuk oleh Allah, yakni moyangnya, bangsa manusia dimuliakan dalam perkara ibadah. Dapat dipastikan bahwa setelah itu sampai sepanjang umur dunia, maka si iblis dan keturunannya ini akan mengganggu anak cucu Adam dalam urusan ibadah. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, pentingnya tauhid yang pertama adalah, tauhid adalah tujuan manusia diciptakan oleh Allah, dan begitu juga bangsa jin. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Ini yang pertama. Pentingnya tauhid yang kedua, keselamatan seseorang di akhirat ditentukan oleh tauhidnya selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu nanti, yakni di akhirat, tidak lagi berguna harta dan keturunan kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat, yakni hati yang selamat dari kesyirikan, yakni hati yang bertauhid. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, hati yang hidup lagi sehat. Jadi benar tauhid kita di muka bumi ini sebagai jaminan keselamatan kita nanti di akhirat. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yakni di akhirat nanti, falyamal amalan salihah, maka lakukanlah amal soleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Namun dalam ibadah pada Allah, jangan sekutukan Allah dengan seorang pun juga. Artinya, beribadahlah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid yang lurus. Tauhid lawannya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah ampunkan selain dari itu bagi yang Allah kehendaki. Maknanya, siapa yang terlanjur mati kemudian tidak sempat bertaubat dari dosa syirik, maka di akhirat dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya tauhid yang ketiga sebagai syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang hanya beribadah pada Allah. Orang yang tidak menyekutukan Allah. Yang diterima oleh Allah adalah amalan orang-orang bertakwa. Maka kita berlindung kepada Allah dari paham-paham liberal. Saya pernah membaca sebuah buku yang dikarang oleh seorang yang bernama Sumanto Al-Qurtubi. Tapi saya tidak baca langsung bukunya itu, tapi baca buku Dr. Adian Husaini PhD. Di dalam buku itu beliau menukil perkataan Sumanto Al-Qurtubi, seorang liberalis yang mengatakan bahwa Allah telah sediakan surga, di dalamnya telah menunggu Bunda Teresia, Siddhartha Gautama, Munir, dan lain-lain. Jadi kata Sumanto Al-Qurtubi, Allah sudah sediakan surga dan sudah menunggu semua orang di situ, baik muslim atau kafir. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan, jannat surga uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. An-nar neraka uiddat lil kafirin. Allah sediakan untuk orang kafir. Nah, ini orang ini dia katakan surga itu telah ditunggui oleh orang kafir dan orang muslim. Jadi kita berlindung kepada Allah dari paham yang keliru ini. Orang kafir sendiri tidak mau dia dikatakan bahwa kita masuk ke dalam surga mereka. Nah gitu, aneh ya. Mereka sendiri tidak mau menyamakan agama mereka dengan agama kita. Adapun kaum-kaum liberalis yang mengaku beragama Islam, mereka menyamakan agama Islam dengan agama lain. Jadi tidak nyambung. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Lantas bagaimana kebaikan-kebaikan orang kafir, orang yang tidak beriman pada Allah? Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Surah Al-Furqan ayat 23. Dan kami persaksikan, kata Allah, Al-Furqan 23. Dan kami persaksikan kepada mereka bahwa amalan kebaikan yang mereka lakukan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Jadi segala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman pada Allah, kebaikannya ibarat debu yang berterbangan. Artinya apa? Ternyata kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid itu begitu berat. Saya jadi lupa, tapi lebih kurang begini. Seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, katakanlah kepada kami suatu kalimat yang agung, yang berat. Maka beliau mengatakan, katakanlah la ilaha illallah. Itu kan sudah sering engkau katakan. Maka beliau katakan, sekiranya seluruh bumi diletakkan di satu mata timbangan dan kalimah la ilaha illallah diletakkan di satu mata timbangan, maka tetap kalimah la ilaha illallah itu lebih berat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalimah tauhid la ilaha illallah sebagai syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pentingnya tauhid. Tauhid adalah kunci surga. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba apa? Salat. Kemudian kunci surga kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la,
Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah jujur, ikhlas dari lubuk hatinya, maka ia masuk surga. Al-Hasan Al-Basri ditanya, orang-orang mengatakan bahwa siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Benarkah begitu? Maka beliau jawab, man qala la ilaha illallah, maka siapa yang berkata la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradaha dakhalal jannah. Yakni siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian menunaikan hak dan kewajibannya, maka ia masuk surga. Maknanya, kalau seseorang berkata la ilaha illallah, ya penuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau kita sudah berucap la ilaha illallah, maka kita benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Kita sedikit pun tidak menyekutukan Allah. Kalau kita sudah berkata la ilaha illallah, kita betul-betul tunduk patuh pada Allah. Kalau kita sudah berkata la ilaha illallah, kita muliakan agama Allah, kita muliakan kitabullah, ayat-ayat Allah. Baru kita dipastikan masuk ke dalam surga. Jangan seperti orang kampung saya. Kalau mau memutus nyawa orang, ujungnya kalimat la ilaha illallah. Gasyang. Hati-hati jamaah. Kalau ada mayat keluarga kita yang dikubur, tidak usah dibuang keluar tali pengikat mayat itu. Kuburkan saja bersama mayat. Nanti ada yang mintalah tali kabek itu untuk ubat rematik. Kata siapa? Kalau di kampung saya itu dijadikan tali gasyang. Zut, 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 putih nyawa si anu putih berkat kalimat la ilaha illallah. Membunuh orang pakai kalimat la ilaha illallah. Itu dan campur aduk sakare ulah sakare balui. Katanya kalau mati seseorang kan pakai la ilaha illallah, jadi dia nggak merasa berdosa gitu. Inilah campur aduk karena tidak mengerti la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah diucapkan dengan lidah, dipahami maknanya, dilaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam kalimat itu, maka pasti kita masuk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Pentingnya tauhid yang kelima yang bisa kita bahas malam ini. Tauhid adalah inti dari dakwah seluruh nabi dan rasul. Jadi tidak benarlah, batallah perkataan orang yang meremeh-remehkan pembahasan tauhid dengan perkataannya, hari ini masih ngomong tauhid, hari ini masih bahas-bahas tauhid. Jamaah yang dimuliakan Allah, umat-umat terdahulu dihukum oleh Allah kadang-kadang hanya karena satu kesalahan. Umat Nabi Lut dihukum dengan apa? LGBT. Umat Nabi Saleh mencemooh agama Allah, dihukum oleh Allah dengan gempa. Fa asbahu fi darihim jathimin. Jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan dalam rumah mereka. Umat Nabi Nuh dihukum oleh Allah dengan banjir bandang. Apa dosa mereka? Juga mencemooh ayat Allah dan menyekutukan Allah. Bagaimana perangai umat Nabi Nuh? Apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka, apabila diajak mereka untuk menyembah Allah, diajak bertaubat, ditutup telinga dengan ujung jari, disingsingkan celana atau kain sarung, lari meninting-ninting sambil mencemooh. Maka Allah datangkan bencana besar. Sekarang umat sekarang ayat-ayat Allah diremehkan, Rasul dihina, LGBT merajalela. Coba bayangkan, sekiranya Allah datangkan azab, habis kita semuanya. Maka sangat perlu, ingat, umat-umat terdahulu dosa mereka tidak sekompleks atau sekomplit dosa-dosa umat hari ini. Nah, saat itulah Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajarkan mereka tauhid. Maka melihat kondisi kita hari ini, maka kita sangat butuh kepada tauhid yang benar.
Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah berfirman, tidaklah kami utus sebelum kamu seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali hanya aku, kata Allah, maka hendaklah kalian semua menyembah kepadaku. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Tuhannya seluruh bangsa jin, Tuhannya seluruh bangsa manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama seluruh nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah agama Islam. Kadang-kadang anak TK, anak TPA lebih pintar dari kita. Apa nyanyinya? 25 nabi dan rasul, nabi umat Islam. Begitu kan Ustadz? Yang mana Ustadz didikan subuh? Pernah dengar anak-anak didikan subuh nyanyi gitu? 25 nabi dan rasul. Dia katakan nabi umat Islam. Memang iya, seluruh nabi dan rasul beragama Islam dan mendakwahkan tauhid kepada umat atau bangsanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya kita belajar tauhid sekarang. Kalau kita tidak belajar tauhid dengan benar, dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka saya akan teruskan membahas syirik. Diawali dengan pengertian syirik. Syirik secara bahasa artinya persekutuan. Sekutu. Sedangkan syirik secara terminologi syariat atau secara istilah, secara makna yang luas, yakni sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik adalah engkau jadikan sekutu bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Itulah syirik. Ibu-ibu apa-apa, selama ini yang kita tahu atau yang kita dengar orang atau sebahagian membahas syirik, yakni sebatas mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Tidak hanya itu. Syirik itu menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Bapak Ibu, oh ini belum dibuka ya. Coba kita lihat mushaf Al-Quran cetakan Departemen Agama atau mushaf Al-Quran yang diberi tashih oleh Kementerian Agama walaupun dicetak oleh perusahaan-perusahaan lain. Di kulitnya kita lihat ada Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya. Itulah Asmaul Husna. Itulah nama Allah yang mulia. Tetapi dalam selembar azimat yang saya sita, bertuliskan tulisan Arab yang rapi, hampir serapi tulisan Al-Quranul Karim. Bunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni habastu wa hasartu baula sariki mata'i fulan ibni fulanah bihurmati hadhil asma'il azimah syamkhisa syamkhisa sarahiyya sarahiyya alusadai alusadai asbawut asbawut dan seterusnya. Tahu artinya? Tahu artinya? Ada yang tahu? Kalau tidak, kenapa disimpan di rumah? Ini Buya yang ngasih Ustadz. Jadi tidak serta-merta kalau tulisan dikasih Buya merupakan suatu yang benar. Ayo saya terjemahkan. Dari mana saya dapat ini? Dari Sumatera Barat. Tidak usahlah disebut nama kampung kecilnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah min asma'il husna. Dari nama-nama Allah yang al-husna, yang baik. Kemudian dia berdoa, ya Allah, aku kumpulkan dan aku tahan kencing si fulan.
pencuri barang si fulan anak haram. Sampai sini aja udah salah nih. Dia berdoa, ya Allah, aku kumpulkan dan aku tahan kencing si fulan. Si fulan yang ditahan kencingnya adalah si fulan yang mencuri. Allahumma inni hasartu habastu sariki mata'i fulan ibni fulana. Sedangkan yang punya barang, yang barangnya kecurian, dia bilang si fulan anak haram. Nyambung enggak tuh? Jadi awak peminta ubek kesinan, nyo kecen awak anak haram. Padahal awak pe jual awak, jual mak awak. Begitu ruginya enggak ngerti bahasa Arab. Ya Allah, aku tahan kencing si fulan. Aku tahan dan aku kumpulkan kencing si fulan, pencuri barang si fulan anak haram. Dengan kemuliaan nama-nama berikut ini. Samkhisa, Sarahiyya, Alusadai, Asbaut. Apakah itu Asmaul Husna? Nah, inilah contoh nyata syirik. Menganggap nama-nama lain sebagai nama agung. Menyetarakannya dengan nama Allah. Jadi tidak peduli kiai kah, buya kah, tuanku kah, atau siapa yang melakukannya, yang memberikannya. Inilah perbuatan syirik yang nyata. Itu tersimpan dalam flash disk saya. Nah, jadi tulisan itu dibalutkan ke keris sepanjang ini. Dan pada keris itu tulisan la ilaha illallah secara terbalik. Dalam kitab As-Sarimul Battar fit Tasaddi li Saharatil Asrar, di situ dijelaskan bahwa menulis la ilaha illallah secara terbalik adalah metode tukang sihir, namanya tariqatut tankis. Metode terbalik dalam menulis ayat ini. Itu contoh kesyirikan. Kalau kita lakukan itu, Allah mengancam kita dalam surat Az-Zumar ayat 65. Laqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, pasti habis amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti menjadi orang yang merugi. Jadi walaupun 10 kali kita naik haji, mau 100 kali kita bangun masjid, mau Senin Kamis kita puasa, tapi kalau kita melakukan kesyirikan, Allah gugurkan seluruh amalan kita. Jadi tidak main-main. Kenapa? Karena kesyirikan ini merontokkan dan merongrong dan melecehkan hak Allah Subhanahu wa taala, melecehkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disetarakan nama Allah? Kenapa sama-sama disebut nama Allah dengan nama-nama setan yang disembah-sembah oleh mereka itu? Periksa jimat-jimat kita di rumah ya. Turunkan semuanya. Enggak Ustadz, ini kaligrafi. Belum tentu. Abu Lahab, Abu Jahal aja orang Arab. Tidak sebagai ukuran kebenaran. Keluarga Rasul lagi kan? Tidak jadi ukuran kebenaran. Saya kok jadi begini ya? Sekiranya ada sensus jimat, jangan-jangan 75% rumah kaum muslimin ada jimat. Beberapa hari yang lalu, sekantong asoy lebih saya menyita azimat dari sebuah rumah di Sumatera Barat. Setelah jimat itu semua dimusnahkan, besok saya telepon, bagaimana perasaan ibu? Ba'a perasaan ete? Alhamdulillah Ustaz, ndak ange-ange dah doang boleh. Lah bisa mula lo. Nah, ada seorang, ini lagi heboh sekarang. Ada seorang bernama Abu Janda. Saya tadi cari di internet untuk menguatkan argumen saya. Tahu enggak kalau kata pakai abu atau ummu, itu namanya kunyah. Kunyah atau kunyah. Bukan ngunyah ya, kunyah. Seseorang dipanggil dengan nama anaknya. Kalau anaknya Hasan, maka ibunya disebut Ummu Hasan. Maka Ummu Hasan kunyah namanya. Bapaknya disebut Abu Hasan. Sedangkan janda itu bukan nama,
tapi status. Maka saya yakin ini nama sengaja dibuat untuk meledek-ledek kunyah dalam ajaran Islam. Si Abu Janda membuat sebuah fitnah, dia katakan Islam itu radikal, yakni Salafi Wahabi yang mengharamkan sedekah laut. Siapa yang dituduh Salafi Wahabi? Setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dia tuduh sebagai orang radikal, Salafi Wahabi. Orang yang belajar tauhid pasti tahu. Nah, ini pentingnya tauhid, pasti tahu. Orang yang belajar tauhid akalnya pasti lurus. Orang yang belajar tauhid pasti cerdas, insya Allah. Kenapa begitu? Sekarang siapa yang jawab langsung saya kasih hadiah. Kita ngasih sedekah ke laut, yang kaya siapa? Kita atau laut? Laut, kata ibu. Silakan bu. Kok ngasih sedekah ke yang kaya? Biasanya yang terima sedekah, maaf ya, bukan untuk merendahkan. Biasanya kita ngasih sedekah kepada siapa? Kepada yang kurang mampu. Betul nggak? Ini logika saja. Nanti kalau kita bahas pakai dalil, itu versi kamu katanya. Udah pakai logika saja. Biasanya kita beri sedekah kepada yang kurang mampu. Maaf, kata kurang mampu itu kalau dalam bahasa Arabnya fakir miskin. Apa laut fakir miskin? Apalagi sedekah bumi. Bumi dan laut luar biasa kaya raya. Alhamdulillah ala ni'matis sihah wal afiyah. Segala puji bagi Allah yang memberi kita sehat wal afiat. Aqlan wa qalban. Akal kita sehat, hati kita sehat. Kalau mau dibalik, ya kita yang ngambil dari laut dan bumi ini. Kita yang meminta, lihatlah, habis waktu kita siang malam. Bapak-bapak yang nelayan, yang pelayar, dan lain sebagainya, habis waktunya mencari kekayaan di laut. Bapak-bapak yang punya tambang, habis harinya ditambang, berhari-hari, berminggu-minggu dalam rimba. Tidak logis kalau kita memberi sedekah kepada laut dan bumi. Nah, agar pembahasannya menjadi fair, saya buka situs NU online. Di situ dijelaskan hukum sedekah bumi. Berbeda pendapat ulama, jika di situ sedekah itu jika diniatkan untuk menjinakkan atau persembahan kepada jin yang menjaga laut itu, maka itu hukumnya haram dan syirik. Tapi jika hanya sekedar, intinya begitu lebih kurang, jika sekedar umpamanya adat-adat kebiasaan dan niatnya tidak memberikan pengabdian dan lain sebagainya, maka mubah katanya. Tetapi yang lebih dalam pembahasannya, saya lihat, mudah-mudahan tidak gangguan setan ini. Karena kita membahas tauhid dan syirik, sedangkan syirik adalah pekerjaan besar syaitan dalam menjerumuskan anak cucu Adam. Kita sedang bahas tauhid, diganggunya mic gitu. Mudah-mudahan tidak. Saya kadang-kadang suka mengambil referensi dari referensi umum. Maksudnya adalah supaya orang yang alergi dengan referensi-referensi ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka juga dapat pencerahan dari referensi-referensi umum. Saya buka suatu referensi hukum sedekah laut di republika.co.id. republika.co.id. Intinya situ dijelaskan bahwa hukum sedekah laut itu menjurus kepada perbuatan haram. Karena pasti terselip di situ maksud-maksud untuk memberi penghambaan kepada jin-jin penjaga laut. Nah, coba buka nanti, ya cari di internet, lebih fair. Yakni dijawab oleh tim Dompet Duafa Republika. Jadi sedekah ini justru tulisan 2016. Menurut saya Abu Janda belum terkenal ketika itu. Sudah ada pembahasannya. Dulu, nah ini kritikan saya. Ini kritikan saya supaya tidak didukung dan tidak diteruskan untuk masa yang akan datang. Untuk meresmikan dan mempropagandakan daerah wisata di Kota Padang,
pantai yang manis lah dilakukan pula sedekah laut yang pertama. Kalau bisa jangan berlanjut. Nyogundung dek tsunami nanti. Di sini dalam republika.co.id ini ada dua unsur di sini. Satu, unsur kesyirikan, sulit untuk dihindari katanya. Yang kedua, yang pasti lagi, mubazir. Masa makanan dibuang ke laut, kok nggak dikasih pada fakir miskin dari manusia? Ya, unsur syiriknya ada, unsur mubazirnya ada. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita melakukan kesyirikan, gugur amalan kita. Kesyirikan itu tidak sebatas hanya mengatakan Allah lebih dari satu, tapi mengagung-agungkan yang lain, menyetarakannya dengan Allah. Nah, kita khawatir terjadi tsunami. Kenapa setan laut yang kita jinakkan? Kenapa kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhannya setan itu? Siapa Tuhannya setan? Allah dalam surah Al-Hasyr. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Seperti setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kalian. Falamma kafara, ketika orang yang dia suruh kafir telah menjadi kafir, qala, dia berkata, inni bari'um minka, aku enggak tanggung jawab, aku hanya ngomong, inni akhafullaha rabbal alamin, aku hanya ngomong karena aku takut pada Allah Rabbul Alamin. Si setan tadi nyuruh orang kafir, orang itu kafir sampai-sampai tidak lagi mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Sementara si setan itu sendiri mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya saya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ayo sekali lagi pakai logika. Kenapa kasih sedekah laut untuk menjinakkan jin laut atau setan laut yang diyakini sebagai penyebab gelombang? Kenapa tidak mengabdi kepada Allah sebagai pemilik laut dan Tuhannya setan-setan itu? Kan Allah Tuhan seluruh makhluk. Babi Allah juga Tuhannya. Kan babi itu makhluk. Anjing makhluk, Allah Tuhannya. Selain dari Allah adalah makhluk. Kenapa kita tidak berlindung kepada Allah? Kenapa meminta perlindungan kepada syaitan? Dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian laki-laki dari bangsa manusia minta perlindungan kepada sebagian laki-laki dari bangsa jin. Bangsa jin bukannya menolong, tapi semakin menyesatkan manusia. Jadi kalau lagi sedekah laut bukannya tolong awak, melainkan semakin menyesatkan. Kok jujur lo jin pada awak leh? Itu yang ngomong tuh jin tuh. Allah mengatakan bahwa jin ngomong begitu. Bukalah surah Al-Jin nanti. Jadi jangan dibilang ketika ada orang yang tidak suka dengan sedekah laut dibilang kadrun. Jadi kita yang taat ini dibilangnya kadrun, kadal gurun katanya. Astagfirullah. Nama-nama buruk, nama-nama sinis. Ya, jadi kalau kita berbuat syirik, gugur amalan kita. Itu Allah yang bicara. Yang kedua, syirik tidak berampun. Kalau terlanjur kita meninggal, tidak akan diampuni dosa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika dipanjangkan umur dan diberi kesempatan oleh Allah, pertemuan yang akan datang kita akan bahas syirik secara detail, macam-macamnya secara detail, agar kita lebih waspada. Sepertinya waktu sholat Isya sudah dekat, dipersiapkan pertanyaan, akan tetapi saya simpulkan, begitu pentingnya tauhid. Jika kita tidak belajar tauhid dengan benar, dikhawatirkan kita terperosok ke dalam kesyirikan. Dan itulah tujuan syaitan. Saya punya kitab berjudul Alamul Jinni wa Syaitan, Alam Jin dan Syaitan, yang dikarang oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Di sini beliau jelaskan ahdafus syaitan, tujuan syaitan, target syaitan kepada manusia. Di antaranya iqa'il ibad fi syirki wal kufri, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan kekafiran. Sudah masuk? La ilaha illallah. Hadiah masih tersisa apa-apa leh. Ada pertanyaan, Pak? Saya bertanya. Sebutkan dua pentingnya tauhid. Kalau apa-apa anda menjawab, ibu-ibu.
Masih ingat ibu-ibu dua pentingnya tauhid tadi? Ada ibu yang mau jawab? Apa-apa sebelah kanan? Pertanyaan dikurangi. Silakan. Tauhid sebagai kunci surga. Yang kedua, tauhid inti dakwah Nabi dan Rasul. Tafadhali, silakan sebuah hadiah dari Muhsinin. Semoga bermanfaat. Demikian kajian kita malam ini. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang berlalu disebabkan kita tidak tahu sehingga kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Cara bertaubat dari kesyirikan, ucapkan astagfirullah, menyesal, sudah tu berlepas diri awak dari unsur-unsur kesyirikan tu. Kok ada jimat-jimat tersimpan di rumah, musnahan sadonyo. Jangan takut, tapi takutlah kepada Allah. Sudah tu awak tauhidkan Allah, gantungkan seluruh harapan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selagi kita masih hidup, walaupun kita terjerumus ke dalam kesyirikan, jika kita bertobat, Allah ampunkan dosa kita. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.